Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hafif Bazid dengan NIM 18 150 150 68 dari Informatika B 2018. Hari ini saya mau mempresentasikan tugas data mining yang berjudul penilaian kinerja karyawan IPNO Foundation menggunakan Microsoft Excel dengan metode Bayesian Classifier. Nah, di presentasi ini, di penelitian ini saya menghitung kinerja karyawan berdasarkan kriteria dari IPNO Foundation menggunakan Microsoft Excel dengan metode Bayesian. Oke, next. Sebelum lanjut, kita perlu tahu kinerja itu merupakan tingkat keberhasilan seorang karyawan dalam periode tertentu ketika melaksanakan pekerjaannya berupa standar dari hasil kerja dan target yang sudah dicapai. Kinerja biasa juga disebut dengan prestasi kerja yang merupakan gabungan dari kemampuan dari seorang karyawan, usaha yang dilakukannya, dan kesempatan yang bisa dinilai dari semua hasil kerjanya. Selanjutnya, kita juga perlu tahu pengertian data mining, Bayesian Classifier, dan Microsoft Excel. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Sedangkan Bayesian Classifier mempunyai tingkat akurasi dan nilai kecepatan yang tinggi pada saat diimplementasi menggunakan basis data yang sangat besar. Microsoft Excel, ini sudah banyak yang tahu, platform yang digunakan dalam pengolahan data. Oke, ini next-nya. Sebelum menghitung kinerja karyawan, ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Di sini ada yang pertama, saya menyiapkan kriteria-kriteria yang saya dapatkan dari IPNO Foundation, diantaranya itu kepribadian, aturan, kedisiplinan, tanggung jawab, ketelitian, produktivitas, kerapian, dan kerapian yang sudah dikodekan dalam bentuk huruf A sampai G. Nah, selanjutnya yang perlu disiapkan lainnya yaitu target yang ingin dicapai. Seperti target karyawan, misalnya karyawan ini sangat bagus atau kurang bagus, dan dikodekan juga dalam bentuk huruf Z1 hingga Z3. Selanjutnya yang perlu disiapkan juga yaitu data sampel data training yang sudah didapatkan sebelumnya dari penelitian sebelumnya selain menggunakan Bayesian Classifier. Jadi untuk menggunakan metode Bayesian Classifier itu kita harus menyiapkan data sampel training seperti ini untuk melakukan perhitungan. Oke, kita lanjut ke Microsoft Excel untuk mengetahui cara perhitungannya. Nah, ini tabel-tabel yang perlu kita siapkan, yaitu data sampel data training, tabel kriteria, tabel target, penilaian target atau probabilitas target. Nah, ini untuk data uji atau data testing, sama tabel perhitungan target kinerja karyawannya nanti. Nah, yang paling penting di sini sebelum menghitung kriteria dan targetnya, kita harus mengetahui dulu probabilitas dari data sampel training yang kita dapatkan sebelumnya dengan cara menghitung target sebelumnya, nilai target sebelumnya ke dalam setiap sel kode nilai kinerja karyawan, nilai probabilitasnya. Nah, di sini cara menghitungnya itu kita seperti ini.
kita mengeblok dulu semuanya target yang sebelumnya dari 1 sampai 10. Habis itu kita ambil misalnya di sini Z1 untuk dihitung. So, langsung kita praktek aja gini. Misalnya kita delete dulu. Nah, untuk menghitung probabilitas dari nilai Z1 ini, kita bicaranya dengan klik on if. Habis kita pilih range-nya, yaitu target di militer sebelumnya dari 1 sampai 10 ini. Di titik koma, pilih kode kinerja karyawan itu Z1 karena kita ngisinya di nilai 1. Habis itu tutup kurung, bagi dengan kontra. Baru pilih lagi rank yang tadi sebelum kita pilih. Nah, rumus ini didapat dari rumus yang ini. PHE sama dengan PEH kali PH dibagi PE. Nah, kalau kita enter 0,3 sama kayak sebelumnya tadi. Nah, ini dilakukan pada setiap sel sebelum untuk menghitung nilai kriteria. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai kriteria, yaitu karena kita sudah mendapatkan nilai probabilitas setiap target, kita menghitung lagi nilai kriteria di sini, yaitu dengan rumus seperti ini, if range yang kita hitung misalnya di sini kan A, berarti ini range dari A, baru K2 ini diambil dari ini, A1, baru I, 3 sampai I12 itu diambil dari target, panjang target, baru L1 diambil dari ini. Karena kita ngisinya kolom gal yang di sini, baru dibagi dengan if, I3 sampai dengan I2, habis itu titik koma L1 sama kayak ini. Nah, rumus ini diambil dari, saya lupa masukkan di PPT, ya ini PX sama dengan N sigma N dikurat S sama dengan 1, P dikali X HJ kali PH. Nah, rumus ini kita implementasikan dalam tabel setiap sel kriteria yang kita cari. Nah, setelah mendapat setiap nilai kriteria yang di sini, selanjutnya kita mencari setiap nilai target yang dalam sini untuk mengetahui yang mana target yang paling memungkinkan seorang karyawan. Nah, tetapi sebelum menghitung nilai target kinerjanya, kita juga perlu menyiapkan dulu data training, data testing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data testing, yaitu karyawan, anggaplah karyawan ke-11 dengan kode A2, B2, C2, D1, E2, F2, G1. Nah, di sini saya sudah menemukan sudah menemukan kode targetnya itu Z2 yang mana itu bagus. Nah, kalau kita buktikan gimana cara mencarinya, yaitu dengan rumus seperti ini, yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. B23 itu ngambil dari nilai A karyawan ke-11, yaitu A2. Habis itu kita ambil range-nya dari A1 di sini sampai dengan 0,666. Habis itu karena ini sel kedua, makanya kita di sini nulisnya ini sel kedua. Habis itu tutup kurung, titik koma dulu baru tutup kurung, baru dikali, lakukan setiap perhitungan B, kita ambil lagi B, C, D, dan E, dan begitu seterusnya.
sampai dengan setiap sel di Z1, Z2, Z3 ini terisi. Nah, untuk membuktikan Z1 karyawan ini memiliki kinerja karyawan ini Z1, Z2, Z3 itu dengan cara menggunakan logika if, di mana kita membandingkan setiap kinerja ini, yang mana kinerja ini yang paling besar, sedangkan di sini kita lihat tanpa menghitung pun kelihatan kalau kode Z2 itu lebih besar dari Z1 dan Z3. Ini kita bisa lihat jika Z1 lebih besar daripada Z2 dan Z3, maka nilai target kinerjanya itu sangat bagus. Tapi jika Z2 lebih besar dari Z1 dan Z3, maka kinerjanya bagus. Atau Z3 lebih besar dari Z1 dan Z2, maka kinerjanya kurang bagus. Dan di sini kita hasilnya, karena Z2 lebih besar daripada Z1 dan Z3, maka di sini hasilnya bagus. Dan tinggal kita ikutin aja logika di target kinerja ini, kita simpan ke dalam sel target di sini. Nah, ini juga bisa kita tambahkan di sini karyawan 12, 13, 14, dan seterusnya. Maka untuk bisa kita simpulkan untuk karyawan ke-11 itu kinerjanya itu bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil adalah hasil dari perhitungan dapat dilihat. Terima kasih.